dua aspek ya. Berdoalah seakan-akan kita sudah nggak bisa buat apa-apa, tapi bekerjalah seakan-akan Tuhan memang tidak mau nolong kita, sehingga kita harus mengusahakan itu sendiri. Maka ini saya kira Santo Agustinus punya maksud untuk itu. Ini poin kedua. Poin ketiga, saya mengamati profesi umat terkait pemberkatan, entah kafe, entah ini museum, entah mungkin kalau keluarga ini punya bisnis alat-alat berat dan sebagainya. Saya mengamati profesi manusia itu terbagi 3 level. Level pertama itu profesi yang dekat dengan pekerjaan Tuhan. Maka itu gampang disebut. Misalnya kalau jadi romo jelas ya kan, dari bajunya aja udah kayak Tuhan Yesus sebetulnya ya. Maka profesi saya mirip dekat dengan pekerjaan Tuhan. Tapi jadi guru, jadi perawat di bidang kesehatan itu juga dekat dengan pekerjaan Tuhan, yaitu menyembuhkan, tabib. Ada yang di tengah tidak dekat dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan duniawi, tapi tidak melawan ajaran Tuhan. Anda punya bisnis bikin kue, punya bisnis kontraktor, punya bisnis ATK, punya bisnis terkait kayu, kertas, dan sebagainya. Itu pekerjaan duniawi, tapi tidak melawan tidak melawan ajaran Tuhan. Tapi repotnya di dunia ini ada level yang ketiga, yaitu profesinya melawan ajaran Tuhan. Ya. Saya pernah diminta memberkati sebuah yang paling aneh nih Bapak Ibu ya. Umat minta saya pemberkatan sebuah klub malam. Gini-gini saya 3 kali masuk klub malam. Yang 2 klub malam biasa, kayak Dragonfly, Embassy Club, itu biasa ya. Levelnya masih so-so ya. Tapi suatu ketika saya kejebak, diajak masuk ke sebuah klub malam di daerah Hayamuruk, Glodok. Gara-garanya apa? Diajak umat saya karaoke. Ayo Romo karaoke ikut kita. Ya saya pikir karaoke itu kan Happy Papi, Naf-Naf, atau apa ya, family karaoke lah. Ternyata ini karaoke yang saya masuk aja langsung akuarium. Akuarium perempuan topless. Amerika, Jepang, Eropa, Uzbekistan, di sana. Saya sebagai romo kan shock ya kan. Waktu itu umur saya baru 27, baru 7 hari jadi romo. Saya diajak umat yang model-modelnya Pak Eka zaman masa dulu lah ya kan. Ya. Kalau sekarang sih dia udah gak kesono kayaknya. Ayo Romo karaoke, kaget saya. Maka kan sebagai Romo yang masih muda, saya melengos gitu loh. Tapi kan susah, mau dilihat dosa, nggak dilihat kok sayang gitu ya. Ternyata ada karaoke dan ternyata ownernya itu adalah orang Katolik. Ketika dia tahu klubnya kedatangan seorang Romo, dia langsung turun dari office-nya. Di situ kan bukan cuma karaoke, tapi ada juga massage, spa, terus ada judi. Pokoknya komplit lah dosanya di situ sebetulnya. Terus orang itu bilang apa? Romo, aduh, saya mimpi apa semalam, kata dia. Hari ini saya bahagia sekali. Akhirnya ada seorang Romo mau datang ke tempat saya, katanya. Pak, saya kejebak, kalau boleh juga saya pulang sekarang. Oh jangan Romo, Romo minggu depan datang lagi ya, kata dia. Mau ngapain dan semua lagi? Saya sama istri saya punya rencana pemberkatan klub ini. Waduh Pak, kalau klub malam ini saya berkatin, langsung tutup, saya bilang. Kenapa? Pekerjaan di sini pekerjaan melawan ajaran Tuhan. Dalam hati saya ngomong begitu, nggak mungkin saya terima pemberkatan klub malam di mana ada prostitusi, ada judi, ada macam-macam kayak gitu, kan nggak elok dan nggak pernah itu ada teori kayak gitu.
Walaupun kalau saya terima, amplopnya pasti tebel tuh. Kan money laundry, cuci dosa. Cuci dosa bagi ke romo. Bisa jadi gitu ya kan? Maka saya bilang orang kerja, orang hidup ya, profesinya tuh macam-macam. Maka ada yang pengedar narkoba. Saya ke penjara Cipinang, pengedar narkoba kelas kakap, orang Katolik. Sampai syok saya. Berlutut di depan saya minta berkat, ya kan? Tapi buat saya, mari kita refleksikan tentang hidup kita. Kalau Anda tidak bisa ikut-ikut kayak saya pelayanan, ngomong rohani, ataupun pengajaran, menyembuhkan orang. Kalau Anda tidak masuk yang level pertama, minimal jangan jatuh ke level ketiga. Pekerjaannya berbuat dosa. Ya, minimal kita jangan jatuh ke sana. Kita punya bisnis macam-macam. Maka pertanyaannya, apakah bisnis kita mengantar kita pada kesucian atau mengantar kita pada semakin jauh dari Tuhan? Maka itu pertanyaannya sebetulnya. Maka kalau hari ini, kalau memberkati museum catur sih aman, ya, ya beda sama memberkati klub malam, pasti hati saya lebih tentrem. Museum catur, ya kan? Kafe, ya kafenya kafe tutur lagi, harus bertutur, bijaksana dan sebagainya. Bukan kafe ya macam-macam kafe yang ada di mana gitulah ya. Tapi buat saya, hari ini kita bersyukur apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini berbuah, dan saya kira Pak Eka juga bahagia bahwa hobinya bercampur bisnisnya lalu jadi sebuah tempat yang begitu bagus seperti ini. Pasti saya kira ini warisan legacy yang luar biasa untuk Indonesia, legacy juga buat kehidupan Pak Eka yang sangat mencintai catur, walaupun ya belum sampai grandmaster ya Pak ya, tapi main catur itu belajar banyak tentang kehidupan loh sebetulnya. Sampai kalau orang nggak bisa main catur nggak ngerti tuh omongan politik. Kan omongan politik di Instagram suka ngomong gini, kalau raja sudah bergerak ke sana kemari, itu artinya Indonesia tidak baik-baik saja. Hanya orang yang tahu main catur yang tahu analogi itu. Jadi kalau raja udah sering dikejar-kejar tuh sama ini dan itu kan, mulai dia lari. Kalau rajanya masih anteng, yang ngelindungin cuma benteng, ster, kuda dan sebagainya, berarti pertahanan masih bagus. Tapi kalau rajanya udah goyang ke sana kemari, udah dilukir, udah di mana, maka pasti itu sudah kacau permainan. Maka saya kira hidup itu ya Pak Eka bisa berhasil dalam bisnis, jangan-jangan juga gara-gara catur menurut saya. Mana yang lebih benar ya? Gara-gara bisnis Pak Eka berhasil maka catur ikut maju, atau gara-gara catur Pak Eka jadi maju hidupnya? Dugaan saya gara-gara beliau suka main catur duluan, sehingga begininya nih dalam hidup ini, mengatur ini kapan pion maju, kapan kuda loncat ke sana, kapan luncur miring ke sono. Ini pasti mindset yang sudah terbentuk, dan ketika masuk dalam dunia bisnis pun itu akan membantu kita menyelesaikan banyak persoalan. Profesiat, selamat atas karya indah ini. Semoga berkat Tuhan selalu hadir di tempat ini. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Terimalah doa-doa kami ya Bapa pada pagi hari ini
untuk pemberkatan Museum Catur Indonesia ini dan juga untuk Cafe Tutur, senantiasa Kau hadir di sini memberkati setiap pekerjaan di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang kekal dan kuasa, sebab Engkau senantiasa menyelamatkan kami lewat anugerah-anugerah-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami bersyukur untuk tempat yang begitu indah ini, untuk semakin membuat Catur Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Biarlah namamu hadir di tempat ini senantiasa. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai untuk kita semua. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita, untuk memberkati kita semua, memberkati tempat usaha kita dan museum kita ini. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, Museum Catur Indonesia, Cafe Tutur, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan dan kesehatan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan. Setelah kita bersama-sama mengikuti ibadah pemberkatan yang penuh berkat ini saatnya kita melangkah ke acara yang sangat istimewa, yaitu soft launching Museum Catur Indonesia. Sebuah momen bersejarah yang akan menjadi saksi perjalanan panjang dunia catur di tanah air. Kan nanyakan saya, gimana mana masakan enak? Saya bilang, Bu, cobain mie mama. Enak banget, Bu, enak banget. Terus temannya Pak Eka bilang, buat terang aja bilang enak karena ada bosmu. Saya bilang enggak, karena saya betul-betul menikmati itu. Jadi kalau nanti saya cerita sedikit tentang Pak Eka Pautut, ini benar-benar betulan ya Bapak Ibu, bukan karena ada Pak Eka, bukan karena ada Pautut. Saya ingin sharing. Makanya di sini saya cenderung bukan sambutan tetapi sebuah sharing. Artinya sungguh-sungguh sebuah keajaiban ketika di Indonesia ini hadir sosok Pak Eka dan Pautut. Kalau saya
umpamakan dengan logam, ya uang logam itu ada yang depan dan belakang, itu kalau satunya nggak ada itu kayaknya kurang. Pak Otet itu sebagai ikon dan Pak Eka itu yang mensupport. Jadi keajaiban pertama adalah kehadiran dua tokoh yang bersahabat ini sungguh anugerah buat catur di Indonesia. Itu yang pertama. Keajaiban yang kedua adalah keputusan mendirikan kafe. Mohon maaf Bu Nita, saya mengaitkan kafe. Jadi dulu di sini sepi ya, hanya ada gedung yang di sebelah sana itu adalah sekolah catur untuk Adianto. Lalu ada ide untuk membangun kafe. Itu sangat luar biasa. Pada waktu itu, jujur ya Pak Eka, saya was-was sebenarnya. Aduh, gimana ya kafenya? Tapi ternyata singkat cerita, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini menjadi ikon kafe di Bekasi. Luar biasa. Karena kita hadir dengan sangat spesifik. Kafe itu banyak, tetapi kehadiran kafe yang bernuansa catur dengan rasa yang sempurna. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di brosur, itu ada tagline-nya, paduan rasa dan nuansa yang sempurna. Artinya bukan hanya memberikan rasa enak, tetapi nuansanya itu spesial. Ya, itu yang kedua. Jadi sesuatu hal yang menurut saya, ini sharing saya ya Bapak Ibu, kayaknya aduh gimana gitu ya. Apalagi oh ya saya belum ini yang lebih mengkhawatirkan saya ketika ada flyover dibangun di depan, itu turunnya itu ngelewatin area ini. Ini saya sempat bilang ke Pak Eka, Pak itu dibangun tapi turunnya ngelewatin, gimana ya Pak? Oh, udah nggak apa-apa. Oh ya sudah, ya memang Pak Eka feelingnya so good banget terkait dengan buka area kafe ini. Jadi ya puji Tuhan, semua hanya kemuliaan Tuhan dan semuanya adalah lagi-lagi ini adalah keajaiban Tuhan. Jadi kafenya bisa dilihat sendiri dan semoga nanti kedepannya semakin bisa menjadi berkat. Yang ketiga, keajaiban ketiga adalah maaf nih rada lemot HP saya. Nah, iya, justru di sini sekarang puncaknya ketika kita membuka atau misalnya soft launching Museum Catur Indonesia. Ini adalah sebuah langkah berani sekali Bapak Ibu. Buat saya ini adalah suatu luar biasa. Jadi terima kasih Pak Eka untuk hatinya yang ingin terus, yang tidak pernah berhenti membangun catur Indonesia. Kenapa ini langkah berani? Pertama ya Bapak Ibu, ini museum. Siapa yang mau pergi ke museum? Hari gini ke museum nggak ada yang mau. Mendingan ke mall, apalagi generasi muda. Yang benar. Yang kedua, dia waktu itu survei di Facebook, 2 juta. 2 juta itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini sebuah langkah besar, mungkin bisa dibilang nekat ya. Pak Eka ini membangun museum catur. Tapi ya puji Tuhan, sekali lagi Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri, museum ini akhirnya sudah berdiri seperti yang ada, dan ini adalah keajaiban. Jadi ketika Pak Eka berani melangkah, memutuskan untuk membangun ini, ya nggak ada kata lain selain terima kasih Pak Eka sudah menjadi hamba Tuhan, menerima. Saya meyakini bahwa ini adalah kehendak dan rencana Tuhan untuk tidak pernah berhenti catur Indonesia ini terus berdiri dan terus berkembang dan menjadi maju. Dan lewat museum ini harapan kita ke depan catur Indonesia menjadi semakin lebih maju. Amin. Itu yang keempat, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Iya. Yang namanya kehidupan itu ada up and down. Ketika proses membangun museum ini, ada 2 sahabat kita yang pergi mendahului kita, yaitu Pak Widi dan Mas Alvin. Yang namanya proses memang tidak selalu up, tapi ada juga kita berada di bawah. Dan 2 sahabat ini adalah satu kontraktor yang Pak Eka, Pak Widi, almarhum Pak Widi, dan satu lagi almarhum Mas Alvin. Kalau Bapak Ibu melihat desain grafis yang ada di sini, itu adalah karya almarhum Mas Alvin. Boleh kita berikan apresiasi? TV saja, kenapa? Nggak cukup. Padahal juara dunia itu ada banyak sekali dan pengalaman yang inspirasi itu begitu luas dan dalam. Nggak cukup Bapak Ibu. Jadi keajaibannya adalah ketika museum ini dibangun yang kayaknya apa sih isinya? Ternyata museum space segini tuh nggak cukup. Jadi catur itu begitu luas dan dalam, dan ada banyak sekali wajah-wajah catur yang mungkin kita belum bisa lihat dan belum tereksplor.
Jadi mudah-mudahan melalui museum itu, museum yang kita hadiri di sini saat ini di misa pemberkatannya, membuat kita semakin terbuka bahwa catur itu adalah bukan hanya sebuah permainan biasa, tetapi permainan yang kaya dengan hasanah dan tata nilai kehidupan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah yang keenam itu sebentar. Iya, Bapak Ibu, membuat ini tuh nggak mudah ya. Artinya ada banyak sekali pihak yang terlibat, mulai dari desain bangunan, desain grafis, lalu kontennya siapa yang isi, lalu buah caturnya siapa yang menyediakan. Tetapi dengan kerjasama tim, ini semua bisa jadi ada. Jadi keajaibannya adalah bahwa Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk museum ini bisa berdiri. Kalau saya pikir, aduh gimana ya nanti, siapa yang nyiapin ini, siapa yang nyiapin itu, ternyata Tuhan menyediakan. Jadi kalau Tuhan sudah membuat rencana, Dia yang akan menyempurnakannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, keajaiban yang terakhir adalah in His time. Bapak Ibu, museum ini groundbreakingnya itu di tahun 2022, bulan Oktober ya, itu masih COVID. Jadi kembali lagi itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Tetapi sekalipun kita bekerja, kita semua bekerja di masa-masa sulit, tapi Tuhan berkarya, Tuhan mengaruniakan mujizatnya, Tuhan mengaruniakan semua yang dibutuhkan. Akhirnya pada waktunya saat ini museum ini bisa dibuka, museum ini bisa di-launching, museum ini nanti sudah siap untuk dikunjungi oleh masyarakat. Jadi satu pekerjaan dari Tuhan yang sempurna, sekalipun dilakukan oleh manusia yang jauh dari sempurna, tetapi ketika Tuhan sudah berkarya, Tuhan yang akan menyelesaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Eka, terima kasih untuk semua tim. Apakah Pak Utut nomor 1 atau Pak Eka nomor 1? Karena dua-duanya sejajar. Ya, tetapi perjalanan catur seturut pengalaman saya sebagai wartawan peliput catur senior, dulu itu tidak ada jenjang untuk mencapai prestasi sampai Grandmaster, itu jenjangnya tidak ada. Nah, jenjang ada itu ketika tiga tokoh ini bersatu dan menentukan poin. Yang pertama, buat sekolah catur, dan yang kedua, lahirkan bintang. Dua itu, wartawan senangnya yang bintang ini, senangnya yang bintang. Kebetulan untuk melahirkan bintang-bintang ini, Pak Eka, Pak Utut waktu itu mendatangkan pecatur-pecatur cantik dari Eropa Timur, ya, kostumnya begitu ya, dan cantik-cantik betul. Itu yang membuat bukan prestasinya yang hebat, tetapi wartawan menulis yang cantik-cantiknya itu. Dan tetapi itu adalah semacam lipstick di luar. Yang dimaksudkan itu adalah dua tonggak ini yang akhirnya kemudian sekarang bisa melahirkan prestasi catur Indonesia dengan sejumlah Grandmaster yang cukup handal di dunia bahkan ya. Dari saya kira itu saja, tidak banyak. Saya kira sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sambutannya boleh Bapak? Sambutan. Mencari kayu untuk dibuat bangunan. Kini kita dengarkan dengan penuh perhatian kepada Bapak Eka. Mari kita persilahkan. Bunga mawar, bunga melati. Untuk dapat ujian menyenangkan hati. Ya, Bu Lisa tuh kalau memuji luar biasa, ya, selalu menyenangkan hati. Saya ingin memperkenalkan dulu, terima kasih Romo Yusni sangat sibuk sekali, tapi dengan kehadiran Romo Yusni membuat kita juga senang hati. Jadi
khotbah Romo Yus selalu menyenangkan hati. Terima kasih, puji syukur Museum Catur telah diberkati. Masih pantun juga tuh. Pantunnya dikit-dikit aja. Saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman saya dari Myanmar of Chess Federation, Mongin. Ini dari Myanmar. Saya ingin memperkenalkan juga Peter Long tadi sudah dari Malaysia. Kemudian saya juga melihat ada Pak Wianto. Jadi kalau ini nanti akan menjadi topik umum edukasi yang rencana di bulan April akan dilantik. Kalau Bapak Ibu ada namanya Penang Bistro, ada Sibu Rasa, mampir itu yang punya Pak Wianto. Catat sama Pak Romo. Nanti kalau Romo mampir aman Romo. Ini ada Ibu Weni, itu adalah Ibu Weni, istri dari Pak Yahya Atmaja, Presiden PDPA. Ini ada Pak Andri, Ketua Yayasan BPK Penabur, yang selalu membantu kita Percasi dalam menyelenggarakan program lingkungan pelajar. Tentunya ini teman saya Henry Jamal adalah, saya belajar catur banyak dari Henry Jamal. Jadi saya selalu sering main waktu saya kuliah, saya mampir ke rumah Henry Jamal. Ya tentunya bapak-bapak ibu semua ya, yang saya ini tentunya Pak Utut yang saya bisa mencintai catur, bahkan sampai ada passion, ada devoted itu karena saya puji syukur saya bertemu dengan orang-orang yang apa ya, yang itu saya rasa memang yang tadi bisa bilang Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Utut yang mempunyai visi yang sama, mempunyai kecintaan saya pada catur, membuat saya ingin membangun catur Indonesia dengan sepenuh hati. Saya ingin membangun catur dengan sepenuh hati. Jadi kalau bagaimana saya ingin merubah paradigma, kalau dulu catur permainan dan lapak ke lapak, saya ingin membuat sekolah catur permainan yang saya ingin meningkatkan permainan lebih baik lagi, belajar dengan sistematis, struktur. Itu adalah pikiran panjang saya bahwa tanpa sekolah catur Indonesia akan tenggelam, akan tinggal sejarah saja. Dan ini saya didukung oleh Pak Utut dengan luar biasa. Pak Utut adalah seorang pemain. Biasanya kalau pemain itu ego, pemain itu selalu ego, nggak pernah dia mau kasih ke orang lain. Tapi Pak Utut sejak awalnya sudah bersama-sama bagaimana kita membangun sekolah catur. Dan saya ketemu lagi dengan Pak Kris. Pak Kris dulu ada wartawan sportif olahraga, jadi saya selalu wawancara terus. Tapi dari sedikit saya lihat Pak Kris jiwanya catur dan punya jiwa yang sangat ingin membangun catur Indonesia. Jadi kami bersama-sama membangun catur Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Jadi itu ini Pak Utut juga saya lihat sangat luar biasa. Jadi waktu saya mau bangun ini museum 2 Oktober 2022, ini kita boleh nggak? Boleh nggak mau kayak? Jadi Pak Utut datang tiba-tiba bawain duit, boleh? Jadi kita katanya dulu kalau nggak boleh saya nggak terusin. Bawa duit 100.000 Singapura dolar buat nyumbang pensiun. Saya bilang jangan, karena saya tahu persis bahwa di Percasi kita biaya bersama-sama, kita gotong royong. Jadi nggak ada itu namanya dari kita hanya mencari sponsor atau namanya kita mencari sponsor. Pak Utut mengeluarkan biaya kepengurusan, Pak Utut yang bayar. Ya mungkin sekarang itu udah banyak juga. Sekarang kalau dulu kurang, karena udah banyak, udah loba. Jadi Pak Utut dan itu yang luar biasa. Ketika kita bikin sekolah catur, gurunya nih Pak Utut datang dari Pondok Cabe ke Bekasi pagi-pagi udah mengerjakan. Mana Gera masuk Susanto di belakang itu. Nah, Susanto di belakang. Itu dari umur 10 tahun. Jadi papa mamanya juga, papa ibunya ikut kita tinggal di atas.
di depan, di atas, di mes. Jadi kita mengambil pemain-pemain muda, pemain-pemain umur kecil. Dan bapak mamanya pada saat itu juga tidak punya rumah, udah digadekan semua, jadi kamu saya ikut aja ke sini menjadi tukang masak, bersih. Oke lah saya bilang. Jadi Susanto ada salah satu Grandmaster yang kita menghasilkan yang pertama mencapai umur 17 kali itu ya. 17. Jadi itu yang mungkin membuat paradigma itu yang ingin kita robah dari bagaimana kita kebahagiaan itu saya tidak ada nilainya. Yang saya bilang bahwa di dalam museum ini pun saya membangun museum ini bukan apa ya, artinya ini saya ingin buat rumah pembelajaran yang terus menerus yang dapat diberikan oleh satu generasi ke generasi yang lain. Ini yang saya pengen bahwa rumah pembelajaran ini tidak boleh berhenti, karena dengan rumah pembelajaran ini, makanya saya bilang ini tantangan buat saya. Museum apa sih, boring gitu, catur lagi, tambah lagi tadi. Udah kayaknya udah nggak masuk akal lagi. Tapi sedang ini tantangan saya ingin membuat paradigma baru bahwa dengan museum ini dan rumah pembelajaran ini akan lahir akan dengan program yang baik. Kita bekerja sama dengan penabur, mengajak anak-anak kecil SD untuk lihat di sini. Kita bikin program yang fun, yang bagus, yang menarik, yang terus yang bisa membuat mereka menjadi semakin sayang dengan catur, semakin mencintai catur, kemudian dia bisa belajar catur dengan lebih baik lagi. Ini mungkin salah satu misi saya bahwa ide yang kita pengen buat seluruh ini rumah pembelajaran ini yang kita mungkin sustainable supaya terus bertahan seperti sekarang. Tentunya saya juga mengharapkan SDM yang baik yang bisa membantu catur ini. Ya saya rasa mungkin itu saja. Saya ingin membuat paradigma baru bahwa dengan yang selama ini museum dianggap sebagai yang membosankan, ini saya ingin membuat bahwa museum ini kita bisa bikin rumah pembelajaran. Makanya kalau dilihat tagline dari museum catur, aku bertutur membaur dengan catur. Nah itu maknanya dalam. Maksud saya kita akur semua. Kita bertutur, berinteraksi, membaur persaudaraan yang harmonis. Tapi toolsnya adalah catur. Itu yang saya bilang bahwa tagline itu yang saya lihat, ini menarik, yang akur, bertutur, membaur dengan catur. Itu juga pantun juga tutur semua. Jadi nyambung juga begitu. Itu yang saya lihat, yang membuat saya senang sekali bahwa Bapak Ibu, saya sangat terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa, sangat luar biasa, tapi Bapak Ibu masih tetap hadir di sini dengan ya tentunya sekali lagi terima kasih. Dan apalagi ya Tuhan, apa mau bikin sound pantun lagi sedikit ya? Cukup kali ya, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Utut kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat siang, yang sangat saya hormati Romo Justinus. Romo tadi telah menyiram rohani kita, dan kalau orang kayak saya yakin ini ada di Mazmur, puji-pujian bahwa kehendakmu Bapak jadilah, bukan kehendakku. Ibu Bapak yang hadir di sini, Pak Eka sekeluarga, our friends, Mr. Mong Mong Luin, our very real old man friend, Pak Peter Long. Kita pertama bertemu tahun 80, 1980 in Baguio City. Hadir juga Pak Wianto, para pengurus PB Percasi, Pak Adri Laswardi dari PPK Penabur, seluruh staf. Hadir juga saya baru tadi dengar Ibu Yahya Setiatmaja, tokoh yang menurut saya kalau saya jadi presiden, beliaulah Menteri Keuangannya. Karena kalau orang biasa dagang di Glodok tuh rumusannya pasti benar. Yuchen how, Yuchen how. Ibu Bapak tadi Pak Eka sudah bercerita. Pak Eka ini kecintaan ke catur, dugaan saya lebih dalam dari saya kepada dibanding saya. Beliau tadi ngomongnya aja ngos-ngosan, padahal nggak ada lawannya. Biasanya orang laki ngos-ngosan kalau ada lawannya. Tadi ngomong aja ngos-ngosan, itu keluar dari jiwanya, dari soul. Kalau penyanyi dari soulnya akan keluar lah aura suaranya.
Pak Eka sudah bercerita, Bu Lisa bercerita soal 7 keajaiban. Bu Lisa juga, mana orangnya tadi? Dia, Bu Lisa itu suaminya namanya Pak Daud. Oh itu dia Bu Lisa. Namanya Pak Daud. Jadi dulu pacarnya namanya David. David sama Daud kan sama gitu ya. David kalau Indonesianya Daud. Ibu bapak, saya kenapa mengunderline Bu Lisa? Tahun 94 kita main di Moskwa Olimpiade. Pada saat itu bapaknya dipanggil Tuhan pulang. Gak nyampe seminggu sampai lagi di Moskwa. Wah saya bilang ini orang luar biasa. Di tengah kepedihan dia berjuang lagi untuk merah putih. Tadi Bung Mike Wangge juga cerita bahwa Pak Eka sering mendatangkan. Artinya segala daya upaya sudah kita upayakan. Memang menciptakan prestasi itu pekerjaan sulit. Gak bisa dengan cetak biru Pak Henry Jamal. Modal dicetak biru tahun sekian begini. Ini adalah journey, perjalanan dia. Bisa baik, ya bisa juga crash, bisa juga baik terus. Yang membuat orang itu hebat pasti ada 3 hal. Ada pengurus yang sangat cinta. Yang kedua, unit prosesnya, para pelatihnya hebat. Dan yang ketiga, orang-orang di sekitar itu yang menjalankan pasti juga orang yang integritasnya tinggi. Pak Eka tadi menyebut, Bu Lisa menyebut bahwa catur adalah bagian dari tata nilai, values. Ini yang mohon izin akhir-akhir ini kita declining. Itu sebabnya ketika Pak Adri dan BPK membuat turnamen catur se-Indonesia, saya sangat gembira bahwa kan nggak mungkin semua Pak Eka, nggak mungkin semua Pak Utut, nggak mungkin semua. Ada lagi sokongan dari pendidik. Juara-juaranya PB Percasi kirim ke Laos. Mereka senang sekali pergi ke Laos saat itu. Sekali lagi perjalanan Pak Eka, saya boleh dibilang sedikit atau banyak sekali tahu jiwanya buat catur. Ketika membuat museum catur, saya bilang setuju. Saya mau membantu. Tadi yang diomong Pak Eka 100.000 mungkin baru awalnya tuh Pak Eka. Kalau dikali 5 juga sanggup. Karena saya tahu ini akan menjadi kita satu step moving forward. Kita satu langkah lebih maju lagi. Tetapi yang paling penting adalah dari sini orang melihat, dari sini orang akan belajar, dan dari sini inspirasi atau kekaguman lebih bisa divisualisasikan, lebih bisa ditampilkan. Kalau bercerita soal Garry Kasparov hebat agak susah kita, tapi kalau ada fotonya, oh iya. Ada Megaranto hebat, tadi katanya datang, mana Megaranto? Oh itu dia. Siapa? Mana? Mana ada Iren mana? Semua tuh Iren. Dewi Gita. Ya artinya mereka adalah orang-orang yang hebat. Romo setiap hari dunianya catur. Tahun kita pindah ke sini tuh tahun 2099. 98 sini bakar-bakaran, puji Tuhan sini nggak ada yang dibakar. Bukan karena takut sama Pak Utut, takut karena sekolah catur. Jadi ini tempat yang nggak perlu disentuh. Artinya kita diberi apresiasi oleh masyarakat sekitar. Silakan datang masuk Mbak Ita. Ini pengurus periode 2005. Depan kita. Ita Gayatri. Kecantikannya melegenda. Ibu bapak, mudah-mudahan dari museum ini Pak Eka minta saya harus hadir. Saya masih posisi jam 7 baru mendarat dari Shanghai. Saking capeknya Pak Eka tadi keluar dari rumah sampai sini saya tidur di mobil, tidur terus. Itu tanda saking lelah fatik. Jadi mudah-mudahan kita yang semua niat baik. Ini Julisa juga murid sini, pernah saya ajak ke Azerbaijan. Saat itu dia mahasiswi UGM. Kalau yang bapak punya anak laki boleh Pak.
dipoles sedikit lah. Nanti jadi mantu, jiwanya baik. Ibu bapak mudah-mudahan juga dari museum ini kan kita nggak boleh bergantung kepada Pak Eka seorang ya. One day dia juga akan 2 Timotius 4 ayat 7. Dia akan dipanggil dan mengakhiri perjalanan dia memelihara iman. Pak Utut juga mudah-mudahan masih pegang Yohanes 14 ayat 6. Ibu bapak, ini harus jalan. Bagaimana jalannya? Saya bilang ada token kita masukin gitu. Mungkin Pak, kan ini ngerawatnya nggak gampang. Kalau membuat biasanya kita bisa merawatnya, itu perjalanan sendiri. Mudah-mudahan dari yang hadir kita diberi kekuatan untuk ikut bagian dari merawat, termasuk Pak Fahmai. Itu ada Fahmai, Fahmi itu Fahmi ya, kalau dia mungkin yang paling dekat dipanggilnya, jadi mungkin bagiannya agak sedikit tanggung jawab. Ibu bapak, sekali lagi ini adalah milestone perlu dirawat. Milestone akan membuat, karena setiap teorinya Mas Bambang Pacul, setiap melenting akan ada lentingan berikutnya. Lentingan berikutnya dari sini, next ada orang Indonesia yang juara dunia catur. Itu impian saya. Oh, ada Novendra juga. Novendra ini mainnya begini Pak Eka, kadang tinggi, kadang turun. Kadang tinggi kayak meteor. Dugaan saya istri sering marah sama dia. Pemain top dulu banyak yang nggak menikah. Begitu menikah, ratingnya turun 100, cerai turun 100 lagi. Dan turun 200. Ibu bapak, sekali lagi niat baik kita semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Niat baik kita untuk memajukan catur melalui museum catur akan menjadi betul-betul berkah buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini semua ada Ko Aming, ada Tuan Muda. Saya manggil anaknya Pak Eka, Tuan Muda. Ada Riko, ada istrinya, juga ada Nita. Kemarin dia baru kehilangan situasi yang agak kalut, tapi tidak menimpa dia, menimpa temannya. Pak Kris, semuanya dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman wartawan, Bung Mike yang tadi berdiri ini saya kenal dari tahun 1990. Saya kenal Pak Hendri Jamal 1973. Ini 1973 berarti udah 52 years ago. Saya sendiri Maret ini akan kena lakcap. Sio saya coa Pak. Sionya coa. Coa itu ular. Ya, dari saya itu mudah-mudahan teman-teman wartawan ikut membantu menggelorakan semangat catur. Kemarin kita seorang mendapat Grandmaster Nom Yosef Theophilus Taher, dan seorang mendapat jadi IM namanya Duta Satria Duta Cahya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini belum peresmian apa yang udah dosen? Langsung. Dengan ini, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya nyatakan Museum Catur Indonesia dengan resmi dibuka. Terima kasih. Sejarah catur dunia 30.000 tahun yang lalu. Sejarah catur dunia 30 BC, 10 BC sampai 9 BC, 1 AD,
titik balik evolusi. Bukan sekedar permainan, more than just a game. Muncul para ahli shatranj, shogi janggi, 8-11 Masehi. Invasi ke Eropa, abad ke-9 ya. Terus di England, lalu ke Perancis pada abad 11, lalu sampailah ke Skandinavia, Polandia. Literatur awal di Eropa 15 Masehi, reformasi catur 16-18 Masehi. Lalu memasuki abad ke-20. Era catur modern. Kenali lebih dekat para legenda tokoh catur Indonesia yang telah berkontribusi hebat untuk kemajuan catur Indonesia. Kerajaan-kerajaan kuno hingga era modern, catur berkembang menjadi permainan strategi yang membina. Abadikan Indonesia bersama Grand Vista Indonesia Sport. Mengenali para legenda yang telah menginspirasi dunia dengan kecerdasan dan strategi mereka. Jadilah bagian dari sejarah dan masa depan catur. Kunjungi Museum Catur Indonesia sekarang. Itu Disney. Ini apa? Super Mario Bros. Nah, ini apa nih? Oh, karakter dari itu. Iya, Superman. Marvel ya, ini Marvel. Vitali Bernatsky. Kalau ini GML Tazafarli. GML Tazafarli.